Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Indra Kilas Famil. Oh ya teman-teman, kali ini saya ingin tanya, kalian suka nggak atau punya hobi menulis? Kalau memang kalian ada hobi menulis, itu bisa kalian masukkan di internet loh teman-teman. Dengan kalian punya hobi menulis, entah membuat cerita atau kalian misalnya nih mau bikin video seperti YouTube, kalian nggak bisa, tapi kalian punya kemampuan untuk menulis. Nah kali ini saya mengajak kalian buat nulis itu jadi yang secara tidak langsung kegiatan hobi yang akan menghasilkan uang kedepannya seperti YouTube. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Kalau saya sih lebih senang yang gratisan, karena apa? Biar tidak terjadi beban dalam hidup saya. Kalau kita misalnya pakai yang bayar atau pro, misalnya nih kita ambil jeleknya aja, ternyata tulisan kita itu nggak disetujuin sama Google AdSense, otomatis kita jadinya males dan ngerasa kecewa. Tapi kalau kita misalnya hobinya menulis, tapi kita pakai yang gratisan aja, mungkin untuk yang pemula saran saya kita pakai yang gratisan aja deh, biar kita nggak nyesel ke depannya. Dan juga nanti akan hasilnya itu kalau misalnya kita disetujui dan bisa menghasilkan uang dari iklan-iklannya, kita udah kayak wow, dapat bonus aja dari tulisan kita. Kalau saya pakainya ini Blogspot. Ya kenapa? Karena saya pakai Blogspot itu, Blogspot itu didukung oleh Google langsung, dan itu juga seperti salah satu yang kerjasama. Dan Blogspot itu seperti salah satu yang kerjasama dengan Google langsung. Sebab itu saya pakai Blogspot biar bisa dimonetisasi oleh Google AdSense. Oh ya, saya kembali menjelaskan apa sih itu Google AdSense. Google AdSense itu ya itu sarana untuk para pembuat atau kreator atau penulis untuk mendapatkan masukan tambahan penghasilan yang diberi oleh iklan yang bekerja sama dengan Google. Jadi itu di situ dari Google AdSense itu kita dapat bagi hasil. Misalnya nih, jadi dia itu sistemnya dari klik per klik di PCP kalau nggak salah ya. Jadi pay per klik, PPC pay per klik. Jadi setiap orang klik untuk misalnya YouTube kita tuh atau blogger kita tuh ya blog kita lebarnya itu kita akan dapat bagi hasil. Memang sih nggak besar, tapi setidaknya hasil dari karya kita itu dapat balasan, ibaratnya ya wow, uang bonus lah. Dari kalau kita main FB aja kan, main Facebook, main Instagram kan, kalau misalnya kita cuman awam itu kan kita kan nggak dapat apa-apa tuh. Sedangkan kita punya teman sampai ribuan tuh, misalnya sampai 3.000, udah beberapa kita posting yang komen banyak, tapi kita nggak dapat apa-apa dari itu. Dan di sini juga saya juga mengasih bocoran kalau Facebook itu juga bisa menghasilkan uang loh teman-teman, seperti halnya YouTube dan blog. Tapi yang kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang blog. Oke teman-teman, tidak panjang lebar, di sini saya akan memberitahu kalian kenapa blog itu bisa dibayar. Kita akan masuk, saya pakai Chrome. Jadi kita masuk ke browser, kalian ketikkan aja blogger. Oke, ketikkan blogger. Nanti kalian di blog itu masuk di blognya. Oke, kalau kalian sudah masuk di blogger.com, seperti ini tulisannya yang di pojok kiri atas itu. Kalau kalian sudah masuk di situ, kalian harus mudah memiliki akun Google. Tapi pasti kalian sudah memiliki. Kenapa saya selalu menyarankan kalian harus sudah memiliki akun, entah Google, entah Yahoo, entah Hotmail, entah ya Outlook. Pokoknya yang penting kalian harus punya akun, karena akun itu digunakan untuk kita masuk di semua kayak aplikasi atau kita masuk ke media sosial dan sebagainya. Ya teman-teman, kalau kalian sudah masuk di Blogger, kalian bisa mulai menulis. Biasanya di situ kita akan menulis awal. Ini fungsinya yang ini sebagai blog kalian. Nah, kalau kalian mau membuat blog baru, kalian bisa klik blog baru. Nah, kalau kalian sudah memiliki blog lama, kalian sudah masuk ke blog lama. Ini kayak yang ini nih, saya mau kasih tahu. Kayak yang ini punya saya, manfaat alam liar ini, dia untuk monetisasinya udah disetujuin. Kalian bisa lihat itu ada yang tulisan penghasilan atau kayak gambar logo dolar. Itu akan kelihatan kalau di pengaturan kalian seperti saya punya ini. Kalau misalnya pengaturan kalian dalam bahasa Indonesia, maka itu tidak akan keluar ya teman-teman. Tapi kalau di pengaturan bahasa dan performatan kalian itu dengan bahasa Inggris ini nih, saya pakai bahasa Inggris Amerika Serikat. Kenapa? Kalau dengan kita memakai bahasa Inggris, maka untuk mode penghasilan ini akan kelihatan. Begitu juga di YouTube. Di YouTube itu kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia, maka untuk monetisasinya yang seperti gambar penghasilan uang ini nggak akan kelihatan teman-teman. Seperti itu. Ya saya kurang tahu apa penyebabnya. Bisa nanti kalian tanyakan sendiri ke Google-nya. Oke teman-teman, untuk membuat blog itu kita akan lihat di sini ada tema, ada tata letak, ada halaman. Jadi pada dasarnya membuat blog itu kita pertama membuat profil dulu. Jadi kita itu setelan dasar itu kita postingan itu kita mesti seperti ini. Postingan itu kita mesti isi seperti ini, tampilkan sebanyak mungkin, tampilkan gambar like blognya, ya, terus lokasinya boleh kalian isi, lokasi komentarnya, terus siapa yang dapat mengomentari. Kalian bisa isi pengguna dengan akun Google. Kalau kalian nggak mau pengguna lain yang tanpa nama untuk masuk, nanti kan ada yang komentarin tuh nggak ada yang namanya, kalian nggak tahu siapa. Terus moderasi komentar juga kalian isi, tampilan verifikasi kata, terus itu pokoknya kalian isi semua teman-teman sesuai yang kalian pahami. Kalau kalian kurang paham, nanti saya bisa menjelaskan, kalian boleh komen di video saya. Terus presentasi penelusuran juga kalian harus isi semuanya. Terus oh ya teman-teman, setelah kalian sudah isi ke informasi dasar kalian itu apa, deskripsinya apa, itunya udah kalian isi. Kalian nanti di sini, kalau kalian baru memiliki blog baru, itu untuk di penghasilan sini, itu kan ini karena saya udah blog lama, makanya saya sudah ada AdSense-nya, sudah disetujuin. Tapi kalau untuk blog baru, untuk AdSense-nya itu, nanti dia akan seperti yang ini teman-teman. Ini saya ada 3 blog, ini yang saya baru buat kemarin, serba-serbi seputar internet. Itu nanti di penghasilannya itu akan muncul seperti ini. Cara memenuhi syarat untuk AdSense. Itu kalian nggak perlu pusing teman-teman. Itu biasanya dalam 6 bulan itu sudah akan bisa disetujui. Nanti kalau misalnya ini sudah disetujuin, sudah saya bisa sambungkan ke AdSense, akan saya buatkan lagi tutorialnya. Karena ini berhubung baru saya buat kemarin, jadi saya belum bisa buatkan tutorialnya seperti itu teman-teman. Tapi saya akan bantu kalau kalian untuk cara menyambungkan ke AdSense-nya. Kalian cukup ketik cara memenuhi syarat untuk AdSense-nya, kalian klik. Ya teman-teman, nanti kalian scroll lagi ke bawah. Nah, kalian tinggal klik daftar ke AdSense.
Oke. Nanti kalau kalian sudah masuk sini, untuk URL situsnya kalian isikan yang tadi tuh http //2 garis miring 2 kali, terus kalian bisa isi tadi itu serba-serbi seputar internet. Oke, nanti akan saya kasih tahu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan URL. Itu nanti akan saya kasih tahu setelah kita cara mendapatkan ini dulu. Oke teman-teman. Kalau karena kita memakai Blogspot, makanya di sini tidak langsung .com, tapi kita akan keluarnya ya blogspot.com seperti itu karena kita didukung oleh Blogspot, yaitu karena kita pakai domain gratisan. Tapi kalau kedepannya kalian sudah nggak pakai yang gratisan lagi, kalian bisa pilih yang .com atau sebagainya. Nanti akan saya kasih tahu di sini ada untuk membeli domain. Tapi kalau saya sih lebih senang yang pakai gratisan dulu untuk sementara. Oke, kita masukkan email. Oke, kalau saya sampai sini kalian pencet iya. Kenapa? Ini akan masuk email, jadi kita akan diberitahu pokoknya bantuan-bantuan apa aja kita akan diberitahu, kita simpan dan lanjutkan. Tapi karena ini belum memenuhi syarat, jadi otomatis kita nggak langsung disetujuin. Tapi ini sudah, jadi kita langsung continue in blogspot.com. Jadi walaupun kalian membuat YouTube pun kita akan dilanjutkan ke situ. Jadi AdSense kita itu udah jadi, cuman kita akan dilanjutkan oleh, jadi ini namanya akun host seperti itu teman-teman. Berhubung belum disetujui, jadi ya di sini masih belum ada kelanjutannya. Tapi kalau sudah disetujui, nanti akan keluar seperti yang punya saya yang tadi itu, seperti yang ini. Nanti kita akan setelah lanjut ke Google ke Blogger, nanti akan kita ketemu Google AdSense seperti ini. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Kalau saya ambil yang ini, tampilkan iklan di bawah postingan saya dan pada bilah samping. Jadi saya pilih ini, nanti di sini kita tinggal sesuaikan lebih lanjut seperti itu. Tapi oke, ini di sini nanti kita sesuaikan lebih lanjut seperti ini. Nah, tambah gadget di sini ini kita bisa menambahkan seperti ini nih. Misalnya ini nih, di kolom ini saya misalnya tambah gadget. Saya akan tambahkan, kalau kita sudah disetujui, kita tinggal pencet tambah gadget, tapi jangan double ya. Misalnya kamu udah ambil di slash atas, ya di slash atas 1, di slash samping 1. Jadi kita ambil, sudah oke, tinggal kita save. Nanti dia akan secara otomatis teman-teman, iklan itu akan tampil di blog kita. Oke, kita kembali lagi ke pembuatan blogger. Jadi kalau kalian misalnya mau buat blogger baru nih, kalian tinggal pencet blog baru. Nanti kalian akan diarahkan ke sini teman-teman. Ini judulnya misalnya cerita, kumpulan cerita lah ya, kumpulan Oke, terus di sini alamat domainnya itu harus sama seperti judulnya ya. Kalau misalnya alamat domainnya tidak sama, otomatis kan nggak sama. Nah, seperti itu. Jadi kenapa saya selalu alamat domainnya harus sama? Tapi di sini karena kita pakai gratisan, kadang yang judul yang kita masukkan itu kadang sudah dipakai orang, tapi kemudian ini belum dipakai ya. Nggak perlu pakai spasi, huruf kecil semua boleh. Otomatis nanti juga jadinya huruf kecil semua. Jangan pakai spasi ya. Oke, mudahan ada. Seperti ini teman-teman, sudah tidak ada. Jadi kita bisa coba yang lainnya. Aneka kumpulan cerita pendek. Oke, ini ada aneka kumpulan cerita pendek. Oke, di sini berarti kita ganti aneka kumpulan cerita pendek. Oke teman-teman, untuk temanya kalau tema itu aku pakai yang ini. Boleh yang sederhana, boleh juga seperti ini yang kontempo. Tapi kita coba pakai yang kontempo ini yang terbaru ya teman-teman. Yang kontempo ini yang terbaru. Tapi aku mau coba yang sederhana aja. Ini oke. Ini tema-temanya ini ada yang ibaratnya bisa dipasangin AdSense, ada juga yang enggak. Tapi aku lebih senang pakai yang sederhana sama yang kontempo ini karena dia dalamnya. Oke, tinggal klik buat blog baru. Ini kalau kalian mau beli blog ya, kalian bisa pencet telusurin. Mau beli domain biar cantik tampilannya, kalian bisa klik telusurin. Tapi tahu sendiri saya senangnya pakai yang gratisan. Tapi saya akan kasih lihat kalian berapa harganya. Harganya itu yang paling murah itu pokoknya 160-an. Ini harganya nih teman-teman. Nih, misalnya aneka kumpulan cerita pendek.com. Biar keren kan maksudnya. Itu nih 165.100. Tapi berhubung saya nih dibikinkan macam-macamnya untuk domainnya. Terus domain sini kalian bisa di Indonesia, tapi saya nggak beli ini ya. Kalau kalian mau beli silahkan, kalau saya nggak. Terus jadi makanya teman-teman hati-hati, kadang kalau orang suka nipu kan dia bikin blog, dia masukkan kode, baru dia kirim, kita masuk situ, wow kita dapat undian nih sekian, ternyata tipu. Apalagi belakangnya .as, ini itu semua bisa dibeli teman-teman. Kalau biasanya yang dipakai sama itu biasanya pakai com, jarang pakai as. Kayak Word, the community apa itu udah nggak bener dah itu. Mending kita konfirmasi ke tempat yang langsung seperti langsung ke Lazadanya daripada kalian ngikutin arahan link-link yang dikasih mereka itu. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Terus kalau kita sudah punya blog ini, caranya misalnya nih kita masuk ke tadi aneka kumpulan cerita. Nah kalian pengen bikin post atau halaman, kalian tinggal masuk ke halaman. Ini nanti akan kita pencet halaman baru ya kan. Kalau misalnya kalian yang tadi tuh yang di aneka kumpulan pendek, kalian bisa buat aneka kumpulan pendek ini kita
klik entry baru atau halaman baru, nggak ada masalah. Oke, nanti kita akan diarahkan ke sini. Judulnya kalian bisa tulis di sini mungkin perkenalan. Oke, sudah. Terus nanti ini fungsinya yang ini untuk yang kayak tulisan F ini untuk font itu seperti ini nih. Kalian mau seperti apa, misalnya mau Arial, mau Courier atau Georg, mau Helvetica atau mau Tem atau mau ya tinggal kalian. Saya suka pakai yang ini karena dia seperti komik. Itu kalian ini untuk besar kecilnya, misalnya kalau judul kalian mau besar bisa kalian pakai yang ini. Yang ini untuk judul misalnya nih. Lihat besar kan? Nanti kita coba. Terus nih di sini oke. Nah, kalau kalian mau tambahkan misalnya nih, mau nambahkan kayak alamat link kalian, itu bisa. Nanti kalau kalian misalnya menambahkan foto di dalam blog kalian itu, kalian tinggal pencet ini gambar. Ini kalau kalian mau upload, kalian pilih file. Tapi kalau kalian sudah punya file di arsip album Google, bisa juga di sini. Ini lagi nggak ada nih. Ini kita tes upload aja ya. Oke, kita tes upload. Kalau sudah, kalian masukkan, baru add select. Ini video yang saya upload. Oke teman-teman, ini kalau kalian misalnya mau hapus, kalian tinggal pencet, tinggal kalian remove. Terus kalau misalnya mau arahkan ke kanan kiri, kalian tinggal pencet ininya, ya kan? Ini untuk kecil, besar, setengah, sedang, agak besar, lebih besar. Terus kalau yang ini original size, itu maksudnya besar kecilnya dari apa gambar yang akan tampilkan. Terus ini kalau mau di tengah, ini mau di pinggir, ini mau di pinggir kanan, ini kalau mau tengah. Kalau kalian mau hapus, tinggal pencet itu remove. Oke, hapus dulu. Jadi saya hapus dulu ini ya teman-teman. Mau hapus lagi karena masih ngedownload ya. Oke, udah hapus ya teman-teman. Kalau kalian mau hapus seperti itu. Terus kalau misalnya kalian masih posisi mau buat draft, kalian bisa pencet simpan dulu untuk sementara. Itu untuk kalau kalian posisi buat draft. Saya sarankan biar kalian gak capek-capek ngetik tuh, tahu ada telepon masuk misalnya sudah agak banyak, kalian pencet simpan. Jadi pada saat kalian nerima telepon atau apa, dia udah kesimpan otomatis. Terus kalau misalnya kalian mau lihat nih hasil blognya, kalian bisa pencet perhatiin jauh. Oke. Kurang lebih seperti tampilannya. Ini saya udah ngisi di profil. Dia kalau misalnya mengenai saya, nah di sini saya susun seperti itu. Jadi profil kalian harus kalian lengkapi dulu. Terus ini model anunya. Tadi post saya. Nanti post kalian akan nongol di sini nih, arsip blog ini. Nanti akan nongol 1 2 3 dan akan nongol di situ. Terus postingannya akan di sini. Ini komentar, susunan yaitu dari tema itu kalian bisa susun di situ. Kalian bisa belajar pelan-pelan teman-teman. Ini perhatiin jauhnya seperti ini hasilnya kurang lebihnya. Oke. Terus kalau misalnya kalian mau langsung publikasikan, kalian tinggal pencet publikasikan, maka akan nongol langsung seperti perhatiin jauh tadi. Dan kalian bisa cek misalnya kalian pengen lihat, kalian tinggal ketik aja seperti judulnya tadi itu, yang kayak misalnya aneka kumpulan cerita pendek. Nah itu aneka kumpulan cerita pendek.blogspot.com. Itu baru kalian klik dari pencarian di browser kalian, maka akan keluar blog kalian seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat saya ceritakan ke kalian, gimana caranya, prosesnya biar kalian punya tulisan itu nggak mubazir, ibaratnya bisa menghasilkan uang. Udah saya kasih tahu juga bagaimana caranya daftar di Google AdSense-nya, dan Google AdSense itu apa. Kalau mau lebih detailnya kalian bisa kunjungi blog saya yang di serba-serbi internet, atau enggak di yang YouTuber itu ada di situ tulisannya, atau kalian bisa klik di video channel saya di Indra Kila Samil channel. Kalian bisa kunjungi di situ, kalian cari tahu di video saya. Tapi saat ini saya masih belum buat untuk apa itu Google AdSense. Jadi sementara saya masih buatkan kalian gimana agar kita bermedia sosial atau menggunakan internet itu secara tidak langsung menghasilkan uang juga teman-teman. Cukup sekian video saya kali ini teman-teman, mudah membantu, dan saya berterima kasih banyak untuk dukung terus channel saya biar channel saya bisa berkembang, saya bisa kasih masukan ide-ide saya. Kalian cukup subscribe, terus kalian kalau ada yang kurang paham kalian bisa komen di YouTube saya itu. Kalau kalian pengen lebih detailnya lagi gimana sih blogger, mau lihat tema-tema yang saya pakai apa, kalian bisa main di blog saya. Nanti saya akan kasih linknya juga di deskripsi YouTube saya ini. Jadi kalau bisa kalian like Indra Kila Samil, kalian boleh share ke teman-teman kalian boleh subscribe Indra Kila Samil, dan dukung terus channel saya teman-teman. Terima kasih banyak, semoga kalian semua diberi kesehatan, dilindungi Allah, dan diberi pahala yang teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.